Adoran sota buka pertanyaan di bagas Boronginon martang yang mahita di bagasan Roatabe. Amin. Tapuji ma Tuhata. Puji Jehovah letoniku, puji bana debatami, tangan sosudaro keboalu, nai puji oku basanai. Sito parangi toni be, ikoni puji sasude. Haleluya, haleluya. Martua halaknani ondina, nide batata Jehovah, agangahon marabor seahon, di Jesus Kristus Tuhan tahi, molo debata donganmu, jangadong durang tuaro. Haleluya, haleluya. Marhiti gor ni debata ama, dot gor ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot gor ni todi purbadia natu mapalangit do tanoon. Amin. Halo mohon Jehovah, jadi lehonon nama Tuho na pinangido ni roham, pasahat madalan mutu Jehovah, jala haposi ibana, asa ibana paturehon, pahohom maroham maradop pun Jehovah, jala ibana pai maima, say marhapo satu Jehovah maho, jala ulahon nadinggan, ay holong do rohani Jehovah mida uhum, jaladang tagamon tadi konon na akka na niasyanna. Haleluya. Martangyang mahitang. Ale Tuhan debata jala amanami. Say togu-togu jala rajai marohanami marhite-hite todimi. Asa olohami menangihon dohot majalo hatam. Say pahot mahatam di bagasan rohanami. Asalam ibaru jalalam badia rohanami. Say urupi ma asalam mahraposan hamitu anakmu. Tuhan Yesus Kristus asa jupang kami hanguluan saliling ililingna. Amen. Maradeta. Tujoloni Tuhanku, umoan diriku, ibana
Hatani debata turpuk epistel di pertanyaan tersurat di Sada Timotius 2 ayat Sada 1 pitu. Marsikat soring mahita majahang ope odo si paingotu na naing ma ulah honon parjulu si tutu pangiduan pertangyangon. Mapangudian dohot hamolateon humokop saluhut halak. Mongkop Karaja dohot saluhut parwaso, asa marsonang-sonang, jala sohari beribuan, hita marpangalaho. Di bagasan sandok hadaulaton, dohot hahormaton. Nading gedui jala halomoni rohani debata si pelua hita ay di pangidu rohana do naing saluhut jolma malua jala sahat manada hasitongani. Ay sada do debata, jala sada do nang pangulu di debata do jolma. Ima jolma Kristus Yesusi. Dilehon do dirina, bahen tobus humokop saluhut, ima siya tindak konokon ditiki hadeng kananna. Tusi doa di pabangkit gawi perjamita jala apostel gawi pangajari di halak si pilebegu di bagasan hapursiaon dot hasitongan tutu do hataki dang merga busau ido yang gosahatna martua manatumangihon hatani debata jalana peotsa amen maredehita. Silu sosoima dungan mujolma Iriana mi portibio Aku iboana mantu Tuhata Akan amilu di baitanoon Orang tardarado lau padarato kan dalam Yesus do inalomo. Tang yang pengudian Tapasada marwata martangyang mahita. Debata Jahoba amanami na marhabangsa di magnuagijang. Muliate situtu di pasa roanami tuho amang nabasa. Alahu rajumi hamido asido tolongi rohamdo. Namang iring-iring jalamat dongani hami buhay marhipas sa tupartikyanon. Tuhan debata di bahasa tikyot Tuhan di patupa huriamdo huria kay pecibinong pertamyangan sektor mulai sian sektor sada satu ke sektor saplonom Tuhan debata dang tarpatu pahami dope pertangyangan songon na biasa di bagas ni huriam masing-masing Tuhan alani situasi pandemi COVID-19 alani Tuhan di patu pahami pertangyangan secara online asa gabe pertangyangan Tuhan patubuhon hapursiaon ni ruasmu di sektor masing-masing Tuhan. Tuhan debata amanami mangidodo pehami Tuhan homa tetong nama masuk-masuk saluhukna ruasmu hagabe Cibinong sian sektor sada satu sektor saplonom mulai sian namet nama godang yang songoni akan na tua-tua Tuhan pasu-pasu saluhukna naniulan di tangan nami nama ragami Tuhan asa marhiti-hiti pasu-pasumi tabalas ni roha di hami ganuk marsada-sada. Tuhan debata amanami takas do Tuhan di bagas seperti kianope Tuhan na sedang berjalan pembangunan ni huriam HKBP Cibinong Tuhan totong dohai mangido tuho asa homa Tuhan na mamaso-maso sa luhukna akan naniulat ni tangan nami Tuhan asa marhiti akapaso-paso na hukusalohami terbuka ruas ni huriam Tuhan laho manupahi pembangunan ni huriamon asa buhi selesai Tuhan ditikina dohot denggan pos rohanami Tuhan naurupammu dohami matuduhon dalan na laho menyelesaikan pembangunan ni huriamon Tuhan debata amanami
tokin naipe Tuhan, begiun nami ma barita nauli, nanaing si pasato ni padita nami Tuhami, bukka maroha nami ganuk marsada-sada Tuhan, asabui waktu si hami hatami, jalabui ulaun hami, jalahu parangyon hami, di parangulun nami si ganupari. Nang di padita nami pe Tuhan, nalau pasato barita nauli, torangi roha daw pikiran na, asabui dengan di pasahat, hata barita nauli nanang si pasaton na Tuhami ruasmu Tuhan. Tuhan de bata amanami totong domangido hami tuho, homa totong mga leon sadani roha, di sude parhalado ni huriam, dinalaho mangula di huriamon asaboy mangula doh dengan sesuai doh lomo ni roham. Suang-songoni do totong di ruasmu, leon sadani roha di hami saluna, asaboy hami totong mangulahon kebaktian doh sadani roha. Tuhan de bata manami, totong do mangido hami tu Tuhan, dinamasa di bangsa nami Tuhan nuaing pandemi COVID-19, mangido hami Tuhan, homa Tuhan dapada honi, sian hami Tuhan. Tuhan de bata manami, totong arong do biak rencana yang sulawon ni huriam Tuhan, tuakaran ng roh, ima live streaming nanaing sipatu paon ni sektor 10 Tuhan, di hari-hari na mangiut, suang songoni Tuhan, pesta pembangunan, nanaing totong siulahon nami Tuhan, homa Tuhan napasaut toni sa luhuk na, padawa kabata Tuhan, padawa kapangabati siyan hami, leon sadani roha di hami, asaboy di ulahon hami Tuhan, sesuai dohot lomo ni roham. Tuhan de bata manami, di hari ng sugot pe Tuhan, totong do hami, naing mangulaw-ulaw nami ganuk marsada-sada na maragami Tuhan, leon gogo di hami dohot pikir na torang, asaboy hula ami, ulaw nami ganuk marsada-sada, sesuai dohot lomo ni roham Tuhan. Tuhan de bata amanami, totong do upasatami tuho Tuhan, akay anak ko nami penang pinasupasuhomu Tuhami, akana marsikola, pasu-pasu Tuhan, asa gabi anak na siya, anak na bisuk, di tonga-tonga ni keluarga, di tonga-tonga ni masyarakat, suang songoni nang dijolom. Tuhan de bata amanami, pardosa na gudang dohami ale Tuhan, jumulo sama dosa namin na gudangi, asa tamahami calo pasu-pasu, di hadapanmu. Jalo matangang nami Tuhan, marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, mulai hati madiho. Amin. Mari demaita. Siat debata amatai dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Urian itu hatam na hinaholongan di bagasan gorn itu hata Yesus Kristus. Hata ni debata jamita dihita di partangangata bodarion. Dienet sian natar surat di buku Daniel bidwonom. Mamukka mai sian ayat sada sahat rodi ayat 15.
Hujahama di Hatta Indonesia. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab, supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan kepadanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekallah hidup Tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil-wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku, ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa sambil memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah Tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku, ya Raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang-orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel salah seorang buangan dari Yehuda tidak mengindahkan Tuanku ya Raja, dan tidak mengindahkan larangan yang Tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu,
maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Tema khotbah kita, setia di tengah pilihan sulit. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Kristus, setiap manusia yang hidup di dunia ini pastinya sangat mendambakan untuk memperoleh sukacita dan kebahagiaan. Untuk itu, berbagai cara dan usaha dilakukan manusia untuk dapat meraih sukacita dan kebahagiaan dalam hidupnya tersebut. Tetapi banyak orang memiliki asosiasi pikiran yang salah tentang kebahagiaan dan sukacita tersebut. Seolah-olah jika kita memiliki banyak harta, jika kita meraih posisi tinggi, jabatan, kedudukan, harta yang melimpah, itu semua merupakan tolak ukur kebahagiaan. Untuk itu, semestinya kita mengingat sebuah perumpamaan yang mengatakan, semakin tinggi pohon, maka akan semakin kencang angin menerpanya. Yang jika diartikan, peribahasa itu hendak menggambarkan semakin tinggi derajat atau jabatan maupun kedudukan seseorang, semakin sukses seseorang dalam usahanya, maka semakin banyak orang yang berusaha akan menjatuhkannya. Makin tinggi posisi, makin tinggi kedudukan, orang-orang tidak semua menyenangi itu. Pastinya akan ada orang-orang yang berupaya untuk menjatuhkan dia. Padahal semestinya ketika kita melihat seseorang yang sukses atau baik dalam karir dan hidupnya, kita mau belajar darinya. Tetapi kenyataan yang sering kali terjadi dalam kehidupan kita, iri hati, cemburu, dengki, dan berpikiran buruk tentang keberhasilan seseorang, itu yang kerap kali mewarnai kehidupan kita. Dan inilah juga yang dikisahkan bagi kita lewat perikop Alkitab kita pada saat ini. Daniel seorang buangan, tetapi ia mampu menunjukkan kualitas kehidupan yang berbeda, kualitas kehidupan yang excellent, sehingga sekalipun ia sebagai orang buangan, ia tetap dipakai oleh Raja Darius. Bukan status kita, bukan latar belakang kita yang menentukan kita menjadi seperti apa, tetapi kualitas kehidupan kita itu yang terutama. Daniel sekalipun ia merupakan seorang buangan, tetapi ia dipercaya untuk mengemban sebuah tugas. Dan bahkan karena kualitas pekerjaannya yang jelas-jelas berbeda, Raja Darius hendak mempromosikannya menjadi pejabat yang lebih tinggi lagi, menjadi pengawas para pejabat-pejabat lainnya. Untuk itu sebelum kita lebih jauh memahami nats ini, marilah kita mengingat sampah jika dikelola dengan baik akan menjadi sumber daya. Tetapi sumber daya jika tidak diolah, dia pasti akan menjadi sampah. Dan emas akan tetap menjadi emas
sekalipun dia ada di bak sampah. Dan itulah kualitas kehidupan yang hendak dimintakan bagi kita. Karakter kualitas kehidupan yang benar-benar excellent. Sehingga kita layak dipercaya untuk mengemban posisi jabatan atau kedudukan yang tinggi dan powerful. Tetapi sama seperti yang tadi saya telah singgung, makin tinggi pohon, makin kencang angin menerpanya. Demikian juga dalam kehidupan ini. Semakin tinggi posisi jabatan kedudukan, semakin banyak yang kita peroleh dalam kehidupan, bukan berarti kita bisa bertambah bahagia. Boleh jadi itu merupakan rintangan, boleh jadi itu merupakan tantangan bagi kita untuk menjatuhkan kita atau menjadikan kita lebih baik lagi. Untuk itu, lewat firman Tuhan pada saat ini, saudara dan saya diminta untuk mau meneladani kisah hidup Daniel melalui firman Tuhan untuk tetap setia sekalipun berada di tengah pilihan sulit. Untuk itu, hal pertama yang saya peroleh dan pelajari dari firman Tuhan pada saat ini, kita diminta untuk meneladani Daniel yang memiliki status terhormat dan nilai dirinya terhormat. Ada begitu banyak orang memiliki status terhormat tetapi nilai dirinya tidak terhormat. Status hebat, status mulia tetapi nilai dirinya sama sekali tidak mencerminkan status yang ia emban. Sebab posisi, jabatan, pengaruh yang ia miliki, ia pergunakan untuk mencari keuntungan bagi dirinya. Tetapi Daniel dikatakan di ayat 3 nats ini, Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Daniel hadir memberikan keuntungan, bukan hendak mencari keuntungan bagi dirinya. Itulah yang menjadikan dia tetap terhormat, statusnya terhormat dan nilai dirinya terhormat. Dia tidak mau kompromi dengan kejahatan. Dia tidak mau melacurkan prinsipnya. Dan ia tidak berupaya untuk menyenangkan semua orang. Daniel dalam kehidupannya berani tampil beda. Hidup di tengah-tengah dunia tetapi tidak sama dengan dunia. Sekalipun ia dibenci dan orang-orang berupaya hendak menjatuhkannya, tetapi Daniel tetap memposisikan dirinya sebagai orang yang memiliki integritas. Ia tetap berakar kuat pada imannya dan ia tidak mabuk oleh kekuasaan, posisi, dan segala kemudahan kenikmatan yang ia peroleh karena posisi maupun jabatannya. Sekalipun hidupnya terancam, sekalipun banyak orang-orang yang hendak menjatuhkan dirinya, tetapi ia tetap berjalan di jalur yang semestinya. Ketika ia tidak memiliki apa-apa, hidupnya tegak lurus. Tetapi ketika ia memperoleh posisi dan jabatan, kekuasaan, jabatan dan posisi itu tidak membuat ia lupa diri. Ia tetap mampu mengendalikan dirinya, ia tetap mampu menguasai dirinya. Sehingga ketika ia memperoleh kuasa, jabatan, posisi maupun kedudukan, ia tidak
berubah sedikit pun. Ada banyak orang-orang ketika hidupnya susah, dia menjadi orang-orang yang berpenuh dengan idealisme. Tetapi karena takut kehilangan jabatan, takut kehilangan kenyamanan, ia berupaya untuk menyenangkan semua orang. Gabi tua si baik-baik may mana itu ngatungan ni nguluna. Dan prinsip hidupnya pun berubah. Lalu kan nandiawa, yo kan nandiorang. Firman Tuhan pada saat ini hendak mengatakan kepada kita, mari ibu bapak saudara dan saya juga. Hendaknya status kita terhormat dan nilai kita juga tetap terhormat. Apakah kita miskin, apakah kita kaya, apakah kita memiliki posisi atau tidak, kita tetap menjadi orang yang sama, tidak berubah. Yang kedua yang firman Tuhan hendak katakan juga bagi kita, untuk teladani dari kisah Daniel, berani melakukan dan berani tanggung resiko. Daniel setia dengan imannya dan siap menanggung risiko dimasukkan ke dalam gua singa karena tetap beribadah kepada Tuhannya. Berani melakukan, berani bertanggung jawab. Dia bukan menjadi manusia yang ingin selalu populis atau populer. Ia tidak berupaya untuk menyenangkan semua orang hanya demi jabatannya. Tetapi ia menjadi manusia yang sungguh-sungguh memiliki integritas. Ini yang perlu kita pelajari dalam kehidupan kita. Hidup ini jangan hanya mau enaknya saja. Sebab kadang-kadang dalam kehidupan ini tidak ada yang namanya pilihan terbaik. Tetapi seringkali yang terjadi, bukan pilihan yang baik atau pilihan yang terbaik yang ada dan tersedia. Tetapi kadang-kadang kita harus diperhadapkan dengan pilihan yang sedikit lebih baik dibandingkan yang terburuk. Masalah terbesar dalam kehidupan kita, kita hanya ingin nikmatnya, hanya ingin enaknya. Kita berani berbuat tetapi tidak berani menanggung risiko atas perbuatan kita. Berani memilih tapi tidak siap menerima konsekuensi. Om mana ginwaranna akajol mana marhapursyao sihirput. Begitu ada tantangan, begitu ada badai, begitu ada kesulitan, dia langsung melempem. Padohan ni hitala batak madok gabbo pejinama mapilti dutubaba. Setiap tindakan memiliki konsekuensi dan risiko. Berani berbuat, berani menerima risiko. Soal kalah menang itu belakangan. Dan tidak ada hal apapun di dalam kehidupan ini yang tidak mengandung risiko. Garimodo pehita, adonggo risiko. Orang tidur saja pun kadang-kadang berisiko, bisa-bisa salah tidur. Bangun-bangun lehernya sudah keseleo. Tetapi integritas kita, kemurnian kita diuji pada saat terjadi krisis. Belajar dari Daniel, berani melakukan, berani tanggung risiko. Jangan mau berbuat sesuatu hal jika tidak siap menanggung risiko. Jika kita tidak berani keluar dari comfort zone kita atau zona nyaman kita, berhentilah dan jangan mengambil keputusan apapun. Segala tindakan memiliki risiko dan itulah kenyataan hidup. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, senang kemudian. Demikian pepatah itu mengatakan. Tetapi kita tidak senang. Maunya tidak perlu berakit-rakit. Langsung saja bersenang-senang.
Tidak perlu bersusah-susah, nikmat saja hidup ini. Tidak ada pilihan yang terbaik dalam hidup ini. Berani memilih, berani menempuh risiko. Dan yang ketiga, yang firman Tuhan hendak katakan juga bagi kita, teladani dari Daniel. Di tengah-tengah situasi yang mengancam keselamatan dan hidupnya, Daniel memilih melepas keraguan dan memilih optimisme. Dia tidak membebani pikirannya dengan hal-hal yang belum tentu akan terjadi. Dan dia tidak berupaya menyangkali kejadian atau peristiwa yang sedang ia hadapi. Kadang-kadang dalam kehidupan ini, kita kalah dan hancur karena pikiran kita. Kita enggan bertindak, kita enggan melangkah, kita takut berbuat sesuatu sebelum segala sesuatu lengkap, jelas, dan rinci kita ketahui. Tetapi Daniel melepas keraguannya dan memilih optimisme, sebab ia tergantung sepenuhnya kepada Tuhan yang ia percaya. Orang yang senantiasa bersandar pada Tuhan yakin bahwa ada jaminan pemeliharaan Tuhan. Ia tidak akan perlu takut berhadapan dengan hidup ini. Hidup ini susah, hidup ini berat, tetapi ia akan memilih melepas keraguan-raguannya dan optimis menjalani hari-hari dalam kehidupannya. Untuk ini kita perlu belajar dari cicak. Cicak makanannya nyamuk. Nyamuk punya sayap dan cicak tidak punya sayap. Tetapi perhatikan, cicak tidak pernah frustasi menunggu nyamuk datang. Ia tidak khawatir dengan kehidupannya sebab ia yakin rezekinya pasti datang. Belajar dari cicak. Cicak tidak pernah frustasi menunggu nyamuk. Manusia seringkali mengarang, mempersulit dirinya dan membuat kesimpulan di babak awal tentang apa yang akan ia hadapi sehingga ia takut untuk melangkah. Dia ragu dengan penyertaan Tuhan. Dia takut. Dia khawatir tentang masa depannya. Dia ingin memegang kendali sepenuhnya tentang kehidupannya. Tetapi Daniel benar-benar yakin dan percaya di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Sebab itu ia tidak mengisi hidupnya dengan penuh ketegangan, dengan penuh kekhawatiran. Malahan ia optimis menjalani kehidupannya sebab ia sungguh yakin dalam Tuhan tidak ada jalan buntu. Sekalipun persoalan itu berat, sekalipun persoalan itu sulit, dia tidak fokus pada persoalan, tetapi ia tetap berpaut pada Tuhan. Nang peborat paru kiloni, ingot matok tong hatani deta buke do para aswalupu itu menadbab dok, tung halak namar gogo si partangyangi, dok pesi taono dango lo talui, pos situtu rohana di debatanai, Tuhan namanaluhon sude pangagui. Ketika beban hidup semakin berat, ia tidak mengandalkan pikirannya. Dia berlutut, berdoa, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menuntun hidupnya. Dan terakhir, siapapun kita dan diperlakukan seperti apapun kita, apabila kita tetap berpegang pada prinsip yang benar, maka Tuhan dan alam akan senantiasa membawa kita ke tempat yang patut dan layak. Manusia mungkin bisa menjatuhkan kita,
Tetapi Tuhan tidak pernah kekurangan akal dan cara untuk mengangkat kita apabila kita benar. Belajar dari Daniel, sekalipun dia berada dalam situasi yang menyenangkan atau tidak, statusnya tetap terhormat dan nilai dirinya terhormat. Berani berbuat, berani melakukan, berani menanggung risiko, melepas keraguan dan memilih optimisme, sebab ia yakin dan percaya di dalam Tuhan tidak ada jalan buntu. Amin, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kiranya kami sungguh-sungguh mau belajar untuk menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Sekalipun situasi berat, sekalipun hal-hal yang kami alami tidak seperti yang kami harapkan, tetapi ajar kami Tuhan untuk tidak merusak diri kami dan pikiran kami dengan pikiran-pikiran kami yang tidak terjaga. Tetapi hendaknya kami berpaut sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Sebab kami yakin dan sungguh percaya di dalam Tuhan tidak ada jalan buntu. Sertai kami Tuhan dalam kehidupan kami, agar kami sungguh-sungguh berani menyatakan diri kami yang orisinil. Kami tidak berupaya menyenangkan semua orang. Kami tidak sibuk hidup untuk meraih penilaian dan penghormatan orang. Biarlah hidup kami hanya memuliakan-Mu saja Tuhan. Dengarlah doa dan permohonan kami Tuhan, yang kami sampaikan hanya lewat nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mared dehita laos tapasat mapiliata edeta siap buku di nomor 232 ayat 2 sahatu ayat 3. Tatangya komapiliata, ali debata amanami na di Banua Gijang, hodo haruruan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan, dohot nasa ulibasa na maulutus. Upasa tami masyan na nilehon mitu kami pilihan nami tuho, say jalo may gabiwap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti, asa hupar hasyak kami pilihanon pati bulhon harajammu, di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalamu tadahami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam gir-gir kami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami.
Amin rapita martangiang ditangiak katopatai. Alia manami nani banua gijang. Sa pinurbadia magwarmo, sa Roma rajaanmu, sa sao malumo ni Roham di banua tongos tongon di banua ginjang. Leo matuhami sa dero ng uluan siap hari. Sa sama dosa nami songon panisa nami, di dosa ni dongan na mardosa Tuhami. Unang hami to bihot to pangunjunan, palua mahami siyang pangago. Ay horo na puna harajaon, do tagogoon, rodia sangapon sa lileng na. Amen. Sai di dongania sini rohani Tuhan Yesus Kristus. Dot holong ni rohani di mata ama. Dohot parsawaran ni Tod di parbadia mahamu sa luhut nam.